Lombok ini adalah tanah yang mempunyai bibit-bibit unggul, gitu Mas. Jadi ini loh, saya Kayak greget bertekad, gitu ya? iya greget banget nih Mas. Saya gemes, saya gemes banget ingin Lombok ini tuh maju, seperti itu. Tira, kamu bisa melakukan apapun di dunia ini. Your life is a choice. Hidup kamu adalah pilihan. Kamu mau pilih apapun, kamu mau jadi apapun di kehidupan itu terserah kamu. Asal satu itu halal, kedua kamu bisa bermanfaat bagi orang banyak dan tidak menyusahkan orang. Halo Tribuners, kembali lagi di program Mata Lokal Memilih bersama saya Wahyu Widiantoro, jurnalis tribunlombok.com. Tribuners, pemilu 2024 mendatang tidak hanya menjadi kontestasi bagi para politisi senior ataupun para petahana, tapi juga ada politisi muda. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu caleg muda dari Partai Gerindra, Ranya Agustina Kristiono. Selamat datang Kak. Selamat datang, Iya, Mas. gimana kabarnya? Baik. Dan berkabar? Alhamdulillah baik ya. Kita senang sekali nih datang nih Karanya nih. Iya. Lagi sibuk apa nih sekarang nih Ranya? Ya, sekarang karena sudah mendekati musim-musim politik ya, jadi alhamdulillah sekarang saya lagi berkumpul lah sama masyarakat dan juga mengumpulkan tim-tim juga untuk Udah berjalan. mulai kerja ya mesinnya? Iya, sudah mulai dikit-dikit lah. Ya. Jadi Tribuners, Kak Ranya ini dia ketua Tidar NTB atau Tunas Indonesia Raya di saya Partai Gerindra untuk pemuda ya. Siap. Selain itu Ranya juga wakil ketua DPD Partai Gerindra NTB. Siap. Wakil ketua 2. Wakil ketua 2. Ya. Kurang mentereng apa ya kan di partai. Tentu luar dalam udah paham nih Kak Ranya. Kak Ranya, kita kupas dulu nih. Iya. Yang di Tidar dulu nih, ini kan baru bulan lalu ya? Bulan lalu. Untuk betul. tahun periode berapa nih ketua Tidarnya nih? Jadi alhamdulillah saya baru dipilih sebagai ketua Tidar dari periode 2023 sampai 2026 gitu Mas. Dan sekarang kami di Tidar NTB memang karena sempat dibekukan, jadi sekarang kita akan memanasi mesin dulu, kita aktifkan lagi, aktif lagi. Ya, yang teman-teman yang tidur kita bangunin lagi sekarang. jadi kita sekarang ingin mengaktifkan dan juga membangun semangatnya kembali. Apalagi mau dekat-dekat pemilu nih. Betul. Apa sih nih yang dikerjain nih di Tidar nih? Ya, kalau sekarang di Tidar saya sebenarnya mempunyai program yang memang khusus untuk menarik milenial dan zilenial di NTB. Jadi memang banyak sekali ya milenial dan zilenial yang ada di NTB saat ini. Dan kami berharap ya di Tidar untuk merangkul semua milenial dan zilenial yang ada di NTB untuk berpartisipasi di bidang politik atau bisnis dan segala macam. Jadi sebenarnya Tidar ini bukan hanya fokus di dunia politik saja, tetapi merangkup semuanya seperti itu. Dan program-program ini yang kita miliki sekarang di Tidar memang sangat-sangat menarik. Kita pada bulan-bulan yang akan mendatang akan mengadakan lomba-lomba seperti lomba olahraga, e-sports, sepak bola, dan juga kita akan fokus juga dengan kebersihan lingkungan seperti membersihkan sampah di pantai seperti itu. Jadi memang program-program ini kita fokus ke hal-hal yang fun atau yang menarik untuk anak-anak muda, tetapi kita juga ingin menggarap topik-topik yang relevan juga. Seperti misalnya stunting, pernikahan dini, itu juga hal-hal yang penting kan.
yang harus di-highlight sebagai generasi-generasi muda ini gitu. Jadi paling tidak awalnya mereka aware dulu kan dengan Iya. yang terjadi di sekitarnya, baru Betul. ngajak bergerak gitu. Betul. Jadi kita tarik anak-anak muda yang ada di NTB ini dengan program-program atau kegiatan-kegiatan yang menarik, yang fun, dan kita pun juga sambil berdiskusi-diskusi dan juga melakukan hal-hal yang bisa menjadi banyak manfaatnya untuk masyarakat, seperti itu. Kalau dari Ketua Umum Iya. Pak Prabowo Subianto, Iya. ada nggak arahan khusus untuk Tidar, misalnya di daerah-daerah mungkin khususnya atau yang di NTB misalnya? Nah, kalau di NTB ini kebetulan Partai Gerindra ini adalah partai pemenang selama 2 tahun, alhamdulillah. Selama 2 periode, Ya, maaf. dua edisi Iya. pemilu sebelumnya ya. Iya, ya alhamdulillah. Dan Pak Prabowo sudah mengutuskan kami semua di Tidar, dan ketum kita Mbak Rahayu Saraswati juga memutuskan kita semua yang ada di daerah untuk memenangkan kembali Pak Prabowo di periode selanjutnya. Jadi kita berharap kita akan meraih hat-trick di periode ini untuk Partai Gerindra dan juga Pak Prabowo untuk memenangkan Pilpres di 2024. Oke. Ini terkait pemenangan tadi ya. Jadi selain lewat Tidar kan Kak Ranya ini caleg nih. Betul. DPR RI di Dapil NTB 2 Pulau Lombok. Betul. Boleh tahu nggak cerita awalnya? Gimana sih jadi caleg itu? Iya. Awalnya kepikiran nggak sebelumnya? Jadi pertama-pertamanya saya mendaftarkan diri sebagai caleg dari Partai Gerindra memang karena ayah saya. Ayah saya beliau adalah politisi Partai Gerindra. Almarhum ayah saya, mungkin Mas juga kenal almarhum Haji Bambang Kristiono. Beliau juga petinggi dari Partai Gerindra. Dan sebenarnya yang membuat saya menarik untuk menyalek itu karena saya melihat selama ini perjalanan beliau selama beliau menjadi politisi Partai Gerindra, bagaimana beliau bekerja di DPR RI. Saya melihat memang dari situ ketertarikan saya banyak sekali manfaatnya yang beliau sudah berbuat untuk masyarakat banyak selama beliau menduduki di DPR RI. Dan saya selama ini juga membantu beliau di HBK Peduli, yayasan beliau. Dan saya dari situlah memberanikan diri untuk mencalonkan diri di DPR RI dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok bersama ayah saya. Jadi ayah saya waktu itu sempat bilang, kamu kenapa tidak nyalek aja Ranya? Ya, saya waktu itu bilang karena waktu itu saya masih kuliah, jadi saya belum fokus. Tapi alhamdulillah saya sudah lulus kuliah di Brunel University London, dan di saat itulah saya didorong oleh ayah saya. Ya udah Ranya, kamu daftar di nomor urut 2 di bawah ayah. Jadi ayah saya di nomor urut 1, saya di nomor berarti urut rencananya memang tandem waktu itu ya? Tandem, iya. Jadi memang Gerindra ini di Pulau Lombok ya, di NTB 2 khususnya mempunyai peluang 2 kursi. Maka dari itu ayah saya bertekad sekali untuk mencapai target itu, makanya saya pun juga didorong. Itu kalau sama ibu minta izin nggak? Pasti dong. Pas Kalau nggak minta direstuin orang tua juga saya nggak akan bisa maju. Tapi alhamdulillah ibu saya sangat-sangat support saya. Saya waktu itu pulang dari London, saya bertemu dengan ibu saya dan saya menceritakan perjalanan saya dalam mengambil keputusan ini. Dan memang keputusan ini bukanlah keputusan yang diambil dengan semena-mena. Keputusan ini diambil dengan banyak prosesnya, seperti itu. Banyak pertimbangannya juga. Dan alhamdulillah ibu saya sudah meridhoi dan merestui saya untuk maju. Dan alhamdulillah
setelah ayah meninggal juga, ibu saya juga mendorong saya untuk terus bertarung di kompetisi pemilu 2024 ini. Gitu. Tadi kan Ranya ini ikut ayah ya keliling kemana-mana pas jadi anggota DPR. Ranya ngelihat nggak di masyarakat itu, kayaknya ini harus ada yang harus dibenerin nih, kayaknya ini harus diperjuangin nih. Nah, apa sih yang Kak Ranya tangkap, yang Kak Ranya serap misalnya dari masyarakat? Iya. Apa sih yang sebenarnya yang mereka kepingin dan yang perlu diperjuangkan oleh Kak Ranya? Yang saya lihat selama ini, selama saya turun ikut dengan ayah saya, dan selama ini saya turun sendiri juga, saya melihat bahwa adanya bonus demografi di kaum milenial dan Gen Z. Ya. Jadi inilah catatan untuk saya dan juga bagi Partai Gerindra untuk menggarap atau merangkul semua generasi-generasi muda yang ada di Pulau Lombok dan NTB pada umumnya kan. Jadi saya sebagai caleg dari Dapil 2, NTB 2, bahwa saya melihat banyak sekali anak-anak muda yang ada di Lombok ini yang punya banyak keresahan. Salah satunya adalah akses ruang kerja yang kurang pada saat ini. Mungkin, dan saya melihat banyak sekali bibit-bibit generasi-generasi muda yang ada di Lombok ini yang sangat-sangat berpotensial. Saya melihat pada saat itu ada anak muda yang baru lulus dari Harvard dan beliau menjadi valedictorian di Harvard dan beliau berasal dari Pulau Lombok. Mungkin Mas bisa cari tahu namanya nanti. Dan juga banyak sekali anak-anak muda yang ada di Lombok yang menjadi engineer di perusahaan-perusahaan unicorn yang ada di Jakarta dan juga internasional seperti di Gojek, Grab, dan itu kan berarti pertanda bahwa bukan sebenarnya concernnya itu ya betul punya potensi, dan bukan masalahnya bukan di akses lapangan kerja, tetapi mungkin apa ya, anak-anak muda yang ada di Lombok ini harus didorong untuk membuat lapangan kerja sendiri. Karena potensinya kan sangat besar anak-anak muda yang ada di Lombok. Dan gak kalah kok dengan anak-anak yang di Jakarta maupun yang di London yang seperti saya lihat sendiri. Yang kedua, mungkin keresahan di kesetaraan gender. Memang saya waktu itu bertemu dengan banyak ibu-ibu, ina-ina yang ada di Lombok, dan banyak sekali dari ina-ina tersebut mengatakan bahwa kesetaraan gender di Pulau Lombok ini masih sangat kurang. Dan kemarin saya juga melihat bahwa menurut Badan Pusat Statistik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, walaupun indeks kesetaraan gender di NTB ini cukup baik di 0,648, tetapi representasi yang ada di legislatif pada saat ini masih sangat-sangat tidak representatif dengan populasi di Pulau Lombok dan NTB pada umumnya. Yang mewakili suara-suara mereka itu masih sedikit. Masih gitu ya, sangat sedikit. Ya. Jadi pada saat ini di bidang legislatif hanya ada kurang lebih ya, Mas, 1,59% perempuan yang menjadi anggota legislator di NTB. Dan ini sangat-sangat sangat-sangat meresahkan sekali kan, karena tidak ada, atau bukan tidak ada, tetapi kurangnya perempuan yang bisa merepresentasikan kaum-kaum perempuan yang ada di Pulau Lombok dan menyampaikan keresahan-keresahan yang ada di kaum-kaum perempuan yang ada di Pulau Lombok ini. Jadi memang di DPR RI pun pada saat ini perempuan yang ada di DPR RI hanya ada kurang dari 21%.
Padahal komunitas-komunitas internasional sudah mendorong dan mempunyai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia untuk mendorong perwakilan perempuan yang ada di Indonesia ini untuk mencapai 30%. Dan pada 2030 komunitas-komunitas ini mendorong Indonesia dan pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai 50% untuk representatif perempuan yang ada di legislatif. Jadi ini PR besar untuk kita semua di Partai Gerindra dan juga untuk saya sendiri, bahwa banyak sekali kita haruslah menjadi perempuan ini merepresentasikan dan mensuarakan suara perempuan. Karena memang stunting itu adalah topik yang sangat-sangat memperhatinkan di Pulau Lombok ya, Mas. Mungkin Mas juga tahu lah bahwa tingkat stunting di Pulau Lombok ini sangat-sangat tinggi. Dan Merarik Kode itu juga adalah salah satu faktor penyebabnya. Dan inilah jadi dua PR ini yang sangat besar untuk kita yang ada di Partai Gerindra dan juga untuk saya. Jadi itu mungkin kenapa harus ada dari perempuan yang bisa mewakili suara mereka untuk duduk di itu juga yang menjadi motivasi Ranya untuk berbuat di masyarakat. Betul. Kalau kita melihat catatan tadi Kak Ranya ya, itu kalau sedikit keterwakilan mereka, berarti ada PR juga dong di gimana cara para wakil rakyat yang perempuan ini meraih suara dari masyarakat. Nah, dari Ranya sendiri, ada nggak sih punya strategi atau apalah? Karena tantangannya kan tadi susah kan duduk, mungkin juga karena yang memilih mereka juga kan kembali ke sana gitu. Ada nggak sih strateginya Ranya sebagai caleg perempuan, sebagai caleg muda untuk meraih suara di pemilu nanti? Jadi untuk saya sendiri, saya melihat bahwa pemerintah NTB sudah mendorong dua hal tersebut, keresahan dari anak-anak muda dan juga keresahan dari kaum perempuan. Jadi untuk kaum perempuan, pemerintah NTB sudah meng-highlight atau menggarisbawahi tingkat stunting yang sangat tinggi yang ada di NTB. Dan dengan itu pemerintahan NTB sudah mendorong kaum perempuan untuk mengasupi protein yang lebih tinggi gitu. Itu satu. Dan stunting ini juga adalah salah satu program yang sangat menarik ya. Jadi maka dari itu di HBK Peduli kami selalu membagikan telur segar. Dan setiap hari kita selalu membagikan telur segar dan ini masih berjalan di seluruh tingkat kabupaten maupun kecamatan. Dan asupan gizi ini sangat penting untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Karena memang 1000 hari sebelum masa 1000 hari saat kehamilan ibu itu sangat-sangat penting untuk perkembangan bayi. Jadi inilah salah satu step atau salah satu langkah yang saya lakukan saat ini. Tapi insya Allah ke depannya saya dan juga Tidar akan melakukan program-program lainnya yang menyangkut atau juga yang bisa mengatasi masalah ini. Seperti misalnya pernikahan muda. Pernikahan muda ini adalah salah satu topik yang sangat populer juga di Pulau Lombok. Dan pernikahan muda ini adalah salah satu penyebab stunting. Kenapa? Karena kalau anak kita menikah muda, pastinya ya contohnya anak yang menikah ini umur 15 tahun, Mas.
anak 15 tahun ini kan masih butuh gizi untuk perkembangannya kan. Ya. Butuh gizi untuk tumbuh. Perkembangan dirinya Ya, untuk perkembangan dirinya. Sedangkan kalau anak 15 tahun ini hamil, berarti asupan gizi dia bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bayinya kan, dan harus terbagi. Jadi gizi yang anak 15 tahun ini dan juga anaknya, bayinya ini, yang mereka resapi itu tidak optimal. Jadi perkembangannya pun juga tidak optimal. Maka dari itu kita juga ingin sekali mengedukasi masyarakat atau anak-anak muda untuk mengurangi menikah muda. Ya, kalau misalnya ada hal-hal ya ditahan dulu lah, misalnya gitu ya. Iya. Makanya saya ingin juga mendorong anak-anak muda ini untuk giat belajar, untuk semangat untuk bekerja. Dan ini menjadi drive atau menjadi drive baru anak-anak muda ini ya untuk tidak menikah muda dong. Kalau kita sebagai anak muda anak-anak muda ini seperti saya mempunyai aspirasi yang tinggi atau cita-cita yang lebih, pastinya kita juga ingin mempunyai secara finansial dan mungkin secara fisik juga bisa mengukur diri kita sendiri dan mengoptimalkan sisi finansial, fisik, emosional, pikiran kita sebelum kita mempunyai anak atau menikah dan mempunyai anak seperti itu, Mas. Jadi makanya saya ingin sekali membuat, ya insya Allah kalau saya jadi di DPR, mohon doanya juga Mas dan Tribuners semua, bahwa saya ingin sekali membangun sekolah pusat belajar. Jadi trigger saya untuk mempunyai ide ini adalah sebenarnya saya mendapat inspirasi dari pemerintah NTB. Karena pemerintah NTB yang sebelumnya ini kan juga mendorong anak-anak muda untuk sekolah di luar negeri dengan memberikan beasiswa ke Eropa Timur. Ini adalah salah satu hal yang menurut saya sangat-sangat luar biasa untuk mendorong anak-anak muda ini untuk semangat belajar. Tetapi memang pada saat ini di Pulau Lombok dan NTB pada umumnya tingkat TOEFL atau tingkat TOEFL dan tingkat IELTS itu diperlukan untuk kita belajar ke luar negeri. Iya, itulah salah satu syaratnya. Tetapi pada saat ini bahasa Inggris yang itu terkendala di sana berarti. Iya, banyak yang terkendala di sana dan bahasa Inggris kan bukan salah satu pelajaran yang yang juga yang ruwet gitu. Iya kan juga banyak juga anak-anak generasi muda kita yang juga mungkin tingkat bahasa Inggrisnya juga belum sefasih itu. Maka dari itu pusat pembelajaran ini di mana saya ingin sekali mengajarkan atau merangkul semua anak-anak muda untuk belajar bahasa Inggris, terus juga ya untuk anak-anak yang lebih mudanya lagi untuk belajar membaca dan juga berkreasi seperti itu. Dan di pusat pembelajaran ini bukan hanya kita juga tidak menggarap bidang akademisi, tapi juga di entrepreneurship juga. Jadi kita juga memberi pelajaran atau pembelajaran untuk anak-anak muda untuk bagaimana sih caranya menjadi entrepreneur atau menjadi pengusaha yang handal. Dan ini adalah salah satu solusi dari keresahan anak-anak muda tadi, di mana anak-anak muda merasakan bahwa ruang-ruang lapangan kerja ini masih sangat-sangat kurang di Pulau Lombok. Kalau bisa bikin lapangan kerja ngapain nyari gitu ya? Betul. Makanya
saya ingin sekali mendorong anak-anak muda di NTB dan khususnya di Lombok untuk menjadi anak-anak muda yang aktif, bukan pasif. Jadi bagaimana cara mereka mungkin buat restoran atau kafe atau mungkin menjadi konten kreator. Seperti misalnya mungkin Mas juga kenal deh konten kreator kita dari Lombok, ada namanya Mas Fazo Ahmad. Ya. Jadi Mas Fazo ini beliau adalah konten kreator dari Lombok dan beliau ini pokoknya Mas juga tahu lah bagaimana kontennya dia yang sangat-sangat populer, bukan hanya di Lombok tetapi juga di Jakarta kan Mas, dan di seluruh Indonesia. Sekarang ini beliau punya kurang lebih 1 juta follower di IG dan juga di TikTok. Dan ini kan menjadi inspirasi juga dong buat anak-anak muda bahwa ya bukan hanya mereka untuk bekerja itu juga bisa yang fun juga kok dengan kita vlogging atau mukbang atau ya mungkin dengan keindahan Lombok kita bisa mempromosi pariwisata Lombok dengan cara itu juga. Dan ini tutorial-tutorial ini kita akan masukkan juga di pusat pembelajaran tersebut. Gitu. Jadi di industri kreatif juga jadi salah satu konsennya Kak Ranya gitu ya? Betul. Oke, Kak Ranya. Tadi Kak Ranya cerita itu kuliahnya di London. Ya, coba kita dulu nih. Kita telusuri dari SD-nya di mana sih SD Kak Ranya? Jadi saya SD itu dari SD kelas 1 sampai kelas 4 di Indonesia, di SD Islam Tugasku. Gitu. Saya dulu di sekolah Islam, lalu SD kelas 5 sampai saya lulus SMP, saya pindah, saya sekolah di Singapura di Tanglin Trust School, itu British School di Singapura. Lalu selesai saya lulus SMP, saya SMA di London, di Mander Portman Woodward di London. Setelah itu saya lanjutlah kuliah di London juga, di Brunel University London. Oke, berarti memang dari kecil Kak Ranya ini udah jauh dari orang tua hitungannya. Iya, tapi memang alhamdulillah orang tua waktu saya masih SD dan tingkat SMP masih ngikut juga kan. Tapi saya juga dimasukin di boarding school waktu itu. Gitu. Jadi saya juga belajar sendirilah. Nah itulah salah satu cara almarhum ayah saya dan juga ibu saya mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang percaya diri, dan juga punya inisiatif sendiri untuk melakukan hal-hal agar saya menjadi pribadi yang aktif dalam segala hal. Seperti itu. Itu di London itu kuliahnya apa jurusannya Kak Ranya? Saya jurusannya bisnis dan manajemen. Bisnis dan manajemen. Ya, agak jauh ya dari politik, tapi ya itu. Tapi relate kok dia relate lah. Kan? Ya, tapi ya itu tadi. Saya sebenarnya sebelum saya masuk kuliah, saya tidak ada pikiran untuk saya masuk di politik. Walaupun saya ada kemauan, tapi saya tidak menggambarkan diri saya untuk berterjun di dunia politik pada di usia muda saat ini gitu loh. Jadi saya tadinya berharap setelah saya selesai kuliah, saya bekerja dulu lah di bidang bisnis seperti itu. Baru mungkin pada saat nantinya saya mungkin berkecimpung di dunia politik. Tapi ternyata panggilannya sudah lebih dulu, lebih awal, dan alhamdulillah ini yang menjadi semangat saya untuk maju. Gitu. Kalau kita singgung lagi dari ayah kan, Pak HBK kan punya latar belakang militer gitu ya, Karanya. Itu kan dari SD itu udah, ya taruhlah misalnya di Jakarta kan kelas 4, habis itu ke Singapura kan udah udah jauh. Terus habis itu kuliahnya juga di jauh. Apa emang dididiknya untuk harus semandiri itu gitu? Iya. Karanya. Iya, karena memang
saya sendiri kan, saya tidak punya kakak atau adik. Jadi makanya almarhum ayah saya ingin sekali saya bisa berdiri sendiri dan juga tidak bergantung dengan siapapun. Dan itu adalah, menurut saya ini adalah aset yang saya pegang teguh sampai sekarang dan mematangkan diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa juga, Mas. Gitu. Okay. Ya. Ada nggak sih momen atau inspirasi atau perkataan khusus lah dari ayah yang mentor hidup sekaligus mentor politik ini yang masih jadi pegangan Ranya sekarang? Ya, ini agak emosional sih, Mas. Jadi yang menguatkan Ranya untuk terus jadi petarung tadi itu. Ya, memang ayah saya memang seperti yang Mas bilang tadi, ayah saya mungkin punya background militer, tapi beliau adalah pribadi yang sangat penyayang. Beliau bisalah di kesibukan beliau sehari-hari bisa meluangkan waktu sedikit ataupun sebanyak-banyaknya lah untuk saya. Sampai hal-hal kecil yang mungkin menurut orang-orang tidak penting. Seperti misalnya saya dulu ada kesusahan dalam mengerjakan PR atau apa, saya panggil ayah saya, ayah bantuin, ayah meluangkan waktu untuk itu. Terus ya sampai pacar pun dipikirin juga. jadi ya ini memang saya sangat kehilangan bukan hanya seorang ayah, seorang mentor, tetapi juga seorang sahabat juga yang saya sangat hormati dan saya sangat cintai juga. Dan ayah saya adalah salah satu motivasi saya untuk saya maju. Saya melihat bahwa perjuangan ayah saya sampai saat ini, sampai ayah saya meninggal pun, beliau bermanfaat lah untuk banyak orang. Dan beliau selalu mengatakan, Tira, saya dipanggil Tira kan kalau di rumah. Karena Ranya Agustira dipanggil Tira gitu, Mas. Tira, kamu bisa melakukan apapun di dunia ini. Your life is a choice. Hidup kamu adalah pilihan. Kamu mau pilih apapun, kamu mau jadi apapun di kehidupan itu serah kamu. Asal satu, itu halal. Kedua, kamu bisa bermanfaat bagi orang banyak dan tidak menyusahkan orang. Gitu, Mas. Jadi tidak boleh menzolimi orang lain. Saya selalu diingatkan bahwa ya kamu boleh mikirin diri kamu sendiri, tapi kamu juga dalam proses itu kamu tidak boleh mensikut orang lain yang di sekitar kamu. Kamu harus rangkul terus semua orang, maupun itu musuh sekalipun. Jadi beliaulah yang ini adalah kata-kata yang saya selalu pegang teguh sampai sekarang. Memang politik ini tidak mudah, seperti yang mungkin Mas juga tahu dan mungkin Tribuners juga tahu. Politik ini bukan bidang yang mudah ramah bagi semua. Ya, ramah bagi semua, betul. Dan mudah untuk digeluti. Tapi ini adalah challenge menurut saya, dan saya suka challenge orangnya. Pilihan yang Ranya ambil. Iya. Dan saya melihat bahwa dalam berpolitik ini banyak sekali seperti ayah saya lah. Semenjak ayah saya maju di DPR RI, saya melihat bahwa ayah saya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat karena memang semenjak beliau duduk di DPR RI, beliau mempunyai akses untuk ke lembaga-lembaga manapun untuk merealisasikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Dan ya itulah yang menjadi trigger atau ya pegangan, seperti tadi saya bilang tadi, pegangan saya selama ini. Itu, Mas.
saya kangen sih Mas sama ayah saya, dan selama saya turun juga saya selalu ingat bahwa saya yang selalu dampingi beliau. Dan sekarang saya sendiri, saya juga merasa kehilangan teman kerja juga kan, dan mentor saya. Tetapi ya itulah, that's life must go on ya Mas. Dan saya selalu merasa selama saya turun ke masyarakat dan selama ini saya berkecimpung di dunia politik, bahwa ayah saya selalu ada sama saya. Dan aduh, saya jadi emosional nih Mas. Ya. Jadi kalau kita lihat saya, Pak HBK ini punya warisannya, itulah kebermanfaatannya untuk ya, masyarakat. Dan ini yang apa ya? Saya ingin sekali melanjuti perjuangan-perjuangan beliau. Itulah sebenarnya tujuan saya untuk mencalonkan diri, dan saya berharap semua perjuangan-perjuangan beliau saat ini yang sudah bermanfaat juga bagi banyak orang dan masyarakat di Lombok, ini bisa saya teruskan, dan apapun yang bagus, apapun yang baik dari itu saya teruskan, apapun yang kurang saya berusaha untuk improve lagi gitu loh. Oke. Ya. Kalau dari Ranya sendiri nih, ya tadi kan memang niatnya Ranya ada keberlanjutan lah dari almarhum Pak HBK. Kalau dari Ranya sendiri, dalam pandangannya Ranya itu pencapaian apa sih misalnya yang harus Ranya tuju? Ya, life goals-nya lah. Life goal saya memang yaitu seperti saya bilang tadi. Saya ingin bermanfaat untuk banyak orang di apapun yang saya geluti, gitu. Maupun itu di bisnis, politik, atau di kehidupan sehari-hari. Ya karena itu sudah menjadi amanah bagi saya dari almarhum. Dan ya sebagai anak, saya harus mengikuti amanah-amanah tersebut kan. Kalau enggak ya saya durhaka dong Mas. Kalau saya udah dipesani seperti itu dari ayah saya, ya saya harus tetap lanjuti gitu. Jadi makanya itulah life goal saya. Saya ingin ya, dan saya ingin sekali, makanya saya ingin sekali berpolitik ya karena itu. Saya ingin sekali masyarakat Lombok dan juga Pulau Lombok yang mempunyai banyak keindahan, banyak potensi untuk maju. Saya ingin lihat Lombok ini masyarakatnya sejahtera, happy, dan saya ingin SDM Lombok ini menjadi SDM unggul dan nggak kalah sama Jakarta, sama ibu kota, nggak kalah sama luar negeri. Karena banyak, saya setiap kali saya turun ke masyarakat, Mas, saya banyak sekali inspirasi yang saya dapati dari anak-anak mudanya, dari ya masyarakat di kalangan manapun seperti itu, Mas. Dan saya melihat bahwa ini Lombok ini adalah tanah yang mempunyai bibit-bibit unggul seperti itu, Mas. Jadi ini loh, saya bertekad, gitu ya? Greget banget nih Mas, saya gemes, saya gemes banget ingin Lombok ini tuh maju seperti itu. Dan walaupun Lombok ini sudah maju, tapi masih ini kan kompetisi, Mas. Dunia ini kan kompetisi. Jadi saya ingin sekali melihat Lombok ini jauh lebih maju daripada ya seperti kita lihat tetangga kita Bali atau NTT, ya kan? Dan saya ingin sekali setiap orang dari luar berpikir tentang Indonesia, hal yang pertama mereka pikir itu Lombok. Ya, Lombok atau NTB lah pada umumnya. Dan ya saya bertekad sekali untuk mensejahterakan dan juga memajukan pulau ini yang saya sangat-sangat sayangi dan cintai. Oke, Ranya.
Apa nih Ranya ini kan mau nyalek dari Pulau Lombok, ada nggak sih yang pengen disampaikan untuk masyarakat Ya, Pulau Lombok? ya kalau menurut saya yang namanya pemilu itu namanya pemilihan. Jadi itu adalah pilihan masyarakat semua. Ya itu kan semua tergantung masyarakat. Kalau masyarakat hatinya kemana, ya pilih itu. Dan saya berharap sebenarnya pilihlah calon presiden maupun calon legislatif yang paling menguntungkan untuk masyarakat, yang mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Itulah yang saya usulkan untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Pulau Lombok, Tribuners yang nonton sekarang, yang ada di Pulau Lombok. Dan saya berharap Tribuners juga memilih dengan cermat dan memilih dengan hati juga. Karena ya 5 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. 5 tahun ini cukup panjang dan apapun yang terjadi pada 5 tahun yang akan mendatang itu tergantung masyarakat semua. Jadi itulah pesan saya untuk para Tribuners dan selamat untuk Tribun News Lombok, mata lokal menjakau Indonesia. Itu. Kita Q&A sedikit aja. Oke. Tadi ada udah singgung Jakarta, Lombok, London, macam kan. Nah, kita kasih pilihan-pilihan sedikit lah ini. Karanya Jakarta atau Lombok? Lombok. Walaupun Jakarta adalah tempat lahir saya, tetapi saya mempunyai ikatan emosional ya sama Lombok. Gak tahu kenapa saya mempunyai cinta agak curang sih, cinta sedikit lebih untuk Lombok nih. Jadi itu. Terus politisi atau profesional? Aduh. Seorang politisi atau seorang profesional? Apanya? Maksudnya? Untuk saya. Untuk saya pribadi, saya suka dua-duanya nih, Mas. Jadi agak sulit. Kalau saya bilang politisi, ya politisi deh, biar bisa berbuat banyak juga untuk Lombok. Oke. Ya. Oke. Cowok Lombok apa cowok Jakarta? Wah, bahaya nih, Tribuners. Bahaya nih. Dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Ya, terus sebenarnya ini pertanyaannya untuk siapa nih, Mas? Untuk arahnya. Enggak, maksudnya ini siapa yang nanya? Sebenarnya ada titipan ya? Ya, titipan Tribuners lah. Iya ya. Nah, kalau menurut saya dua-duanya mempunyai kelebihan masing-masing. Dan saya melihat cowok-cowok Lombok nih memang sangat-sangat religius. Dan ini sebenarnya menjadi aset atau panutan juga nih, karena memang banyak cowok-cowok Lombok, pemuda-pemuda Lombok, nggak cuma cowok sih, cewek, maksudnya kayak semua pemuda Lombok lah yang sangat religius, yang pintar baca Al-Quran, yang akhlaknya juga baik. Itu sih nilai plusnya. Oke. Terakhir nih. Chelsea atau Manchester City? Bahaya nggak nih? Nggak bahaya kah? Saya sih, walaupun ya saya tinggalnya di London nih, Mas. Cuman ini rahasia nih buat Tribuners. Ini saya buka cuman di Tribun aja nih, Mas. Walaupun saya tinggal di London, sebenarnya durhaka hukumnya kalau saya tidak pilih klub London, yaitu Chelsea. Tetapi gimana ya kalau hati saya
Manchester City. Hah? Soalnya Chelsea, badannya di London, tapi Iya. cintanya di Manchester. iya, saya lebih cinta nih sama Manchester City. Soalnya Chelsea, aduh, gimana ya performanya? Ya udah deh, nanti banyak yang hujat saya, Mas. Saya takut nih. Oke, Ranya, kalau gitu tepuk tangan dulu nih buat Karanya nih. Aduh, mudahan sukses ya Karanya ini di pemilu 2024. Amin. Itu dia Tribuners, perbincangan kita dengan Ranya Agustira Kristiono, caleg DPR RI Dapil 2 Pulau Lombok dari Partai Gerindra. Kita doakan ya, mudahan lancar Karanya di pemilunya. Amin. Mudahan sesuai dengan yang dicita-citakan. Baik Tribuners, kita akan kembali lagi dengan Mata Lokal Memilih edisi selanjutnya. Sekian edisi kali ini. Sampai jumpa dan salam Mata Lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih.